Dok, mau tanya, kalau kasusnya orang usia 45 tahun didiagnosa dokter ada autoimun di darah. Jadi sel darah merahnya sering turun sampai 80.000 sampai 90.000. Nah, apakah bisa dibantu dengan subarasi? Sementara subarasi itu kan ada paten regenerasi sel. Apa bisa menaikkan sel darah merah, menaikkan produksi sel darah merah? Sementara kalau naik trombositnya, eh, tubuh tubuhnya itu akan menganggap trombosit yang naik ini sebagai ancaman. Kira-kira ada solusi nggak, Dok? Oke, untuk autoimun memang kita biasa berikan SOP ya. Dan Mhm. saya sudah melihat pada beberapa orang yang autoimun hasilnya bagus banget gitu. Termasuk kalau yang mudah kita lihat mungkin yang manifestasi yang penampakan autoimunnya pada kulit ya, langsung kelihatannya kulitnya langsung membaik. Nah ini juga pada adik ipar saya sendiri juga terjadi ya, dia langsung bagus itu kulitnya, reaksi-reaksi autoimunnya yang dulu boleh dibilang menghilang gitu. Nah eh, sel-selnya kembali normal. Jadi kembali lagi saya ingatkan ya bahwa bukan naik 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 lalu naik terus gitu. Trombositnya naik lalu terjadi berlebihan lalu terjadi pengumpalan trombosit seperti kalau kena COVID. Ini satu hal yang uh, salah ya, salah kaprah. Jadi yang terjadi ya dia naik sampai normal. Lo kok pinter? Ya itulah keuntungannya kalau makanan kesehatan ya atau beberapa obat tradisional itu seperti itu. Kalau obat itu beda. Kalau obat itu kan gini, tekanan darah tinggi, harus diapakan? Ya dikasih penurun tekanan darah. Kalau dikasih penurun tekanan darah, ya tekanan darahnya turun. Kalau orang normal dikasih penurun tekanan darah, ya akan jadi rendah, kan begitu. Tapi kalau produk-produk yang alami ini fungsinya tuh menormalkan gitu. Jadi homeostasisnya dibikin balance lagi, normal lagi sehingga yang tinggi ya jadi normal gitu. Yang rendah juga bisa jadi normal. Loh kok bisa? Ya memang itulah mekanisme kerjanya kan banyak. Jadi nggak usah khawatir yang konsumsi kebanyakan lalu trombositnya jadi tinggi sekali, lalu terjadi error dan lain sebagainya gitu ya. Itu nggak perlu seperti itu karena eh, ya pasien-pasien yang mengalami HB-nya rendah dan lain sebagainya tentu akan sangat diuntungkan ya. Saya ada juga seorang teman dokter di daerah Banyuwangi yang dia heran sekali karena ada pasien yang kena apa namanya anemia aplastik lalu darah merahnya itu nggak ada gitu sehingga harus transfusi 2 kantong tiap minggu. Bayangkan ya 2 kantong. Nah ternyata begitu dikasih produk ini dari hari pertama sudah rasanya enak ya beberapa hari itu akhirnya dia nggak mau transfusi. Pada saat tidak transfusi ya sepintas tampak darahnya turun karena kan yang awal nih dari kasus setelah transfusi sekian tingginya. Kemudian berapa saat kan pasti sel-sel ini yang ditransfusi ini ada yang mati ya sehingga kelihatannya turun sedikit tetapi setelah itu langsung naik langsung baik gitu. Nah dia sendiri heran wah kok bisa begini efeknya ya inilah kelebihan produknya ya. Jadi penggunaan produk-produk ini kita nggak usah terlalu khawatir berlebihan karena relatif safe ya. Mungkin Pak Niko segala macam juga sambil guyon-guyon membuktikan itu ya bahwa nggak apa-apa kok. Agus ya yang kena COVID banyak sekali konsumsinya. Beliau biasa aja malah gejalanya nggak ada ya. Anaknya juga nggak ada, anak wanitanya, anak prianya juga nggak ada ya. Hanya istri aja yang ada sedikit, itu pun cuma anosmia beberapa hari, udah selesai gitu. Nah, ini yang kita harapkan. Kalaupun kena, karena memang kita belum punya kekebalan terhadap virus, kenanya pasti kena kalau belum kenal. Tapi kalaupun kena, lalu gejalanya jadi ringan. Kalaupun kena, lalu pulihnya cepat. Ini yang diharapkan sebenarnya. Tapi nggak usah khawatir, wah nanti akan terjadi berlebihan, jadi trombositnya hiperaktif seperti ini, seperti kalau kena COVID ini terjadi platelet agregasi, mungkin begitu agak.